Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Christian Yuwono. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada Pegas direkomendasikan buy, supportnya di 1330, resisten hingga 1420. Selanjutnya ada Telkom juga direkomendasikan buy di 3.600 dari sisi support, resisten hingga 3.850. Harum juga direkomendasikan buy di 1.600 hingga 1.730. Dan terakhir dari konsumer ada Emyor, lebih ke arah buy on weakness, dengan support yang bisa diperhatikan di 2.400 hingga 2.600. Ada Pegas, Telkom, Harum, dan Emyor. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Christian Yuwono selaku teknikal analis Pandin Sekuritas. Pak Christian, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama Pegas, Pak Christian. Analisis dan pertimbangannya sehingga Pegas masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, jadi kalau Pegas ini kita lihat memang sedang menguji level demand area di 1330. Jadi memang biasanya di demand area ini terjadi rebound ya. Jadi kita bisa lihat ada peluang untuk rebound dan secara stokastik pun juga sudah oversold. Jadi dan kita juga pada perdagangan kemarin ya, beberapa hari yang lalu di awal Agustus itu adanya rejection ya. Jadi bullish pin bar rejection ini merupakan indikasi bahwa memang ada tekanan beli lagi ya. Jadi pertimbangannya itu karena memang sedang di demand area dan ada bullish pin bar rejection. Jadi kita lihat ada peluang untuk rebound untuk Pegas ini. Seperti itu, Pak. Oke, supportnya tadi di 1330, resistennya hingga ke 1400-an. Level ini juga sempat disentuh beberapa waktu lalu. Penutupan hari ini di 1355, ditutup flat ini. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua untuk Telkom. Analisisnya, terutama dari sisi teknikal, kenapa masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Karena Telkom juga range-nya juga relatif sempit, Pak Christian, dan cukup sulit juga untuk menembus kembali ke level 4 ribuan dalam beberapa waktu terakhir. Iya, jadi kalau kita lihat memang kecenderungannya ya, memang kalau Telkom sudah turun ke 3.600, kita perhatikan ya sebelumnya. Jadi historical price-nya sebanyak 3 kali ya. Jadi di November itu dan di Desember. Jadi memang sudah kita lihat ketika dia menyentuh 3.600-an, dia ada peluang untuk rebound ya. Jadi memang kalau Telkom ini 3.600 juga memang kita lihat entry point yang menarik ya untuk kita perhatikan ya. Karena memang secara historical juga kita lihat sudah 3 kali rebound. Jadi untuk Telkom sekarang kita melihat juga support di 3.600 ini merupakan support yang cukup kuat ya. Jadi ketika mengalami koreksi ini justru kita bisa manfaatkan untuk kita lihat ya. Karena ada peluang untuk rebound dan sebenarnya ini potensi double bottom ya. Kemarin juga mencoba break neckline di 3830, namun kita juga perlu tunggu konfirmasi ya. Makanya untuk sekarang kita melihatnya, ada peluang untuk rebound, namun kita lihat juga perhatikan di 380 yang merupakan resisten dan neckline double bottom seperti itu. Baik, untuk balik ke 4 ribuan, resisten berapa yang harus ditembus oleh Telkom terlebih dahulu? 3850 Pak, itu resisten double bottomnya. Dan kita lihat juga ada bullish divergence ya. Jadi bullish divergence ini adalah perbedaan antara momentum misalnya stokastik atau RSI dengan price action-nya, harganya, struktur harganya. Nah, kalau ini ada perbedaan, ini sebenarnya ada leading indicator untuk dia bisa sebenarnya untuk seperti itu, Pak. Kurang lebih. Baik. Dari Telkom, kita beralih ke saham pilihan ketiga dari pertambangan batubara, tampaknya Harum lebih direkomendasikan. Analisisnya Pak Christian untuk Harum? Harum ini udah membentuk higher high dan higher low ya. Jadi kalau kita lihat memang trennya, kalau yang tadi itu lebih ke buy on support ya, ini Harum ini salah satu pilihan yang memang sedang bergerak uptrend ya, karena sedang membentuk higher high dan higher low secara teknikal seperti itu. Dan kemarin juga sudah breakout dari bullish pennant-nya dan kita lihat sedang menguji pullback sebenarnya. Jadi ini merupakan entry point yang menarik ya. Jadi ketika dia suatu saham berhasil breakout dari chart pattern, dia ada peluang untuk kembali ke support yang baru ya. Jadi ini sekarang lagi mengalami koreksi sehat kalau bisa dibilang. Jadi untuk Harum ini masih ada peluang untuk penguatan lebih lanjut ya, at least ke resisten terdekatnya dulu di 1730 seperti itu, Pak. Baik, 1730 resisten terdekat untuk Harum, saham pilihan yang ketiga. Kita beralih ke saham pilihan terakhir. Ini datang dari konsumer, ada Emyor, tapi lebih ke arah buy on weakness. Buy on weakness di level berapa direkomendasikan untuk Emyor? Di 2480 sampai 2500 sebenarnya udah mulai bisa diakumulasi ya Pak, karena memang tadi kita lihat sebenarnya udah naik 5% ya, makanya saya juga lihat
adanya potensi koreksi juga nih karena memang kenaikannya 5%. Nah, biasa ada profit taking juga. Nah, jadi kita lihat juga ini ada support kuat di 2.400, maka ini kita bisa menjadi referensi kita nih untuk sebenarnya ada rebound juga untuk di Mayora ini. Namun kalau memang kita bilang yang tiga-tiga ini berada di support kuat, yang uptrend itu di Harum seperti itu, Pak. Di Emyor maksudnya, Pak Christian? Iya, di Emyor. Di Emyor support kuat juga seperti itu. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Pegas, Telkom, Harum, dan Emyor. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Christian, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami hari ini cukup banyak yang masuk, Pak. Saya akan coba ulas pertanyaan yang pertama. Saya akan coba cek ini. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kebetulan menanyakan 2 saham ini, Pak. Menanyakan saham OASA dan CTRA. Bagaimana rekomendasi 2 saham ini? Analisisnya, kita ke OASA terlebih dahulu, Pak Christian. Ya, OASA support masih bisa ke 200 ya. Support di 200. Resisten terdekatnya di 212, Pak. Jadi sekarang masih ada potensi pelemahan ke support di 200 dulu. Jadi kalau memang misalnya mau menunggu, itu level supportnya di 200. Baik, dengan target price terdekat untuk OASA? 212 dan 208. Oke, 200 dari sisi support, resisten hingga 208 dan hingga 212. Kemudian pertanyaan juga untuk CTRA, Pak. Analisisnya juga pertanyaan juga sama, maksud saya. Analisisnya dan prospek dalam jangka pendek dan menengah untuk CTRA? Jangka pendek, dari jangka menengah dulu mungkin, Pak. Jadi jangka menengahnya ini sedang bergerak sideways ya. Jadi sekarang sedang menguji level support juga. Support di 1020 support itu untuk CTRA. Dan peluangnya rebound ini udah cukup bagus ya. Karena perdagangan hari ini tuh membentuk candlestick doji ya. Yang which is sebenarnya udah ada perhentian dalam harga nih. Tanda-tanda pembalikan harga naik kembali. Resistennya di 1200 dan kemudian di 1130. Itu untuk CTRA. Baik, sempat menyentuh di 1100-an di perdagangan Agustus lalu, kemudian lebih cenderung melemah nih ke 1000-an ini. Bagaimana dari sisi polanya? Masih ada uptrend atau sudah berubah pola? Atau seperti apa analisisnya, Pak Christian? Iya, jadi kalau kita lihat memang trennya juga sudah mulai berubah ya. Jadi kemarin di Februari itu sampai kurang lebih di Juni, itu memang uptrend ya. Nah, sekarang ini kita lihat lebih ke sideways pergerakannya. Pergerakan sideways di 1030 tadi sampai di 1200 ya. Baik. Oke, selanjutnya ada Bapak Enggiat dari Bekasi, Pak Christian menanyakan perbankan Big Cap, Pak. Menengah. Makanya ketika kita lihat di menengah. Halo Pak Christian. Iya, sampai mana tadi Pak? Sorry. Oke, tadi kita menjawab pertanyaan terkait OASA dan CTRA. Selanjutnya Bapak Enggiat dari Bekasi, Pak Christian. Suara saya jelas, Pak? Jelas. Oke, menanyakan BBCA, Pak. Kalau mau entry di harga berapa? Ini masih dari perbankan Big Cap. Tadi pun juga belum sempat kita ulas maksud saya. Analisis Anda untuk BBCA. BBCA kita lihat ada di 9.050 ya, 9.025. Jadi 9.025. Jadi mungkin besok akan ada pelemahan, namun yang seperti tadi dibahas juga, pelemahannya bisa cenderung terbatas ya. Jadi kita bisa lihat ada ruang untuk koleksi sebenarnya di BCA di 9.025 Pak untuk supportnya. 9.025 untuk BBCA Bapak Enggiat di Bekasi. Penutupan hari ini masih di 9.125 melemah di 0,54%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Christian, pertanyaan masih cukup banyak. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Christian, kita lanjutkan kembali Pak. Selanjutnya ada Bapak Mahmudin Sregar dari Medan. Kembali menanyakan perbankan Big Cap BBCA ini. Tapi sudah ambil posisi di 8425. Tampaknya ini menanyakan support berapa yang bisa diperhatikan supaya profit tetap terjaga dengan penutupan 9125 hari ini. Oke, kalau kita mau ambil support majornya ya untuk BBCA ya Pak ya. Tadi pertanyaannya. Itu di 8950 Pak. Jadi itu support yang secara lebih major ya. Jadi support time frame yang lebih besar juga. Jadi 8950 tuh support yang cukup penting untuk BBCA. Baik, selanjutnya ada Bapak Haryono, ada di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan Saratoga, Pak Christian. Iya, Saratoga ini sebenarnya kemarin udah rebound ya. Jadi dari penurunan yang cukup tinggi, udah rebound dan sekarang sebenarnya lagi mencoba support kembali ya. Jadi bisa potensi pelemahan ke 1630 ya. Jadi support di 1630 itu
Kita bisa perhatikan di situ dengan resisten di 17.40 ya. Untuk Baik. Saratoga. Oke, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, kali ini menanyakan saham Friend. Ini juga sempat mengalami penguatan signifikan ketika merger dengan XL ini kembali mengemuka. Hari ini juga volatilnya cukup tinggi, terlemah tadi di 56, tertinggi di 61, penutupan hari ini di 60. Analisis Anda untuk Friend dan entry level kalau direkomendasikan? Iya, jadi kemarin sempat juga ada isu ya, jadi kayak berita bahwa memang ada merger dan belum dikonfirmasi ya. Dan secara teknikal sebenarnya volume kemarin itu cukup menarik ya. Jadi cukup menarik setelah terkena resisten di 66 ini mengalami pelemahan ya pada perdagangan 5 September. Nah, ini kita sebenarnya masih oke ya untuk Friend ini, namun kita tunggu buy on breakout di 60 ya. Jadi kalau misalnya besok kita lihat nih bisa 61, 62 dan berhasil di maintain atau bertahan di atas 60, bisa melanjutkan penguatan ke 66 ya untuk Friend ini. Supportnya sendiri ada di 57 Pak untuk yang terdekat sekarang. Baik, selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Goto, Pak, bisa cicil di harga berapa? Hari ini kembali tertekan di 1,06% dan tadi sempat menyentuh di level 95 ini. Ya, Goto sendiri ini sebenarnya kemarin udah bottoming, jadi kalau mau cicil bisa di 90 ya, 90 itu support. Lalu kita bisa lihat buy on weakness di support di 90 ya, dengan resisten juga di 98, dan support di bawahnya lagi itu ada di 86, seperti itu. Oke, selanjutnya ada Farid, ada di Tegal ini, lagi-lagi menanyakan Saratoga, tapi kali ini posisinya sudah entry Pak, di 1950. Resisten selanjutnya untuk Saratoga. Iya, kalau Saratoga itu resisten terdekat di 17.40 dan kedua levelnya ada di 18.10. Nyangkut di 19 Saratoga. Pak, averaging down tidak? Oh, kalau memang misalnya mau averaging down, disarankan memang di support ya, karena ini kan tadi juga udah dekat resisten ya, jadi kalau mau lihat level support, mungkin bisa lihat level support di 15.70 Pak. Karena 15.70 itu kan kemarin rebound cukup signifikan ya. Jadi cukup kuat lah untuk bisa menahan harusnya dan bisa lebih kuat potensi reboundnya. Selanjutnya ada Bapak Burhanuddin dari Makassar menanyakan TPMA Pak. Transpower Marine Tbk hari ini menguat cukup signifikan. Ambil posisi di 552, sudah profit. Penutupan hari ini di 600, maksimalkan profit yang ada. Entry selanjutnya. Oh, ini mau nambah posisi Pak ya? TPMA sudah ambil posisi Pak di level 500-an, sudah profit dengan posisi penutupan hari ini. Untuk memaksimalkan profit yang ada, resisten selanjutnya untuk TPMA. Resisten kita lihat ada di 620 itu masih bisa Pak, masih bisa nyampe. Dan ini kemarin sebenarnya bagus ya, karena TPMA ini break continuation pattern, yaitu bullish flag. Jadi kita bisa lihat ada upside ke 620 sebenarnya. Jadi tapi perhatikan karena bisa terjadi tekanan jual yang cukup tinggi ya. Support mungkin yang perlu diwaspadai atau level stop loss-nya untuk TPMA? Support boleh di trailing ya, mungkin trailing di 550 bisa. Udah jadi support sekarang ya, support kuatnya di 550. Baik, selanjutnya ada Gede dari Bali menanyakan saham berbasis CPO ini. Untuk LSIP, posisinya sudah di 1025. Apakah direkomendasikan hold atau di cut loss saja untuk LSIP? Iya, kalau LSIP kita lihat kemarin break ya dari 1000. Jadi memang kalau memang misalnya mau untuk melindungi modal ya, jadi bisa juga, karena kita lihat juga bisa ada potensi penurunan ke 960 ya. Jadi untuk sekarang ya, karena breakdown kemarin volumenya cukup besar, jadi kita lihat ini bisa ada potensi penurunan ya, seperti itu. Oke, posisi di 1025, penutupan hari ini di 995, nyangkut. Tadi juga disampaikan untuk rekomendasinya dengan posisi loss yang sudah ada saat ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Christian, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Akhirnya, saya David San, Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Pak.